Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Orang yang punya duit tapi nak bisa ambil manfaat dari duit dia. Kebah lebih baik kebah. Manfaat ke kau ke jauh. Bukan untuk diri dia manfaat, kan untuk orang lain, Pak. Dia ada tanah ini di Tiuro kalian mentang. Tanah lun ni berapa? Besok pergi lagi tanah lun. Besok pergi lagi ajak teman-teman. Tahu enggak Bapak, itu tanah saya. Dia memiliki saja tapi manfaat tidak ada. Tidak ada manfaat. Kenapa tidak ada manfaat? Setelah meninggal dunia, habis icok ligau, diambil lagi oleh orang lain. Bahkan kalau anaknya bakai anak icok ipu belau. Tanah yang sudah kita beli ratusan juta, manfaatnya tidak ada, apa-apa tidak ada, diambil oleh anak, dijual lagi, Pak. Ipu belau. Ya, Pak. Makanya rezeki itu kullu ma yantafi bihi wa la yamliku. Setiap yang bisa kita ambil manfaat itulah rezeki, Pak. Ya, itulah rezeki. Jadi artinya kita bisa mengambil manfaat dari sesuatunya ke rezeki nanti, Pak. Ini rezeki saya ada mengang. Kenapa bisa kita ambil manfaat? Makanya sesuatu hal yang sudah berada di tangan atau berada di samping kita belum tentu itu rezeki kita, Pak. Kita sudah dapat sesuatu, kamu deme. Belum tentu suatu hal itu bisa masuk ke dalam mulut kita, Pak. Ketika ini kaicok ligop, sudah diambil oleh orang lain. Manfaat tidak ada, apa-apa tidak ada. Ya, Pak. Maka sekarang sedang berada di samping kita, ambillah manfaatnya. Ambil manfaat. Jangan tunggu-tunggu saja, rugi kita. Rugi sudah cari duit puluhan tahun, tidak ada ambil manfaat sedikit pun. Ya, Pak. Rugi sekali. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita diberikan mata oleh Allah. Rugi kalau kita tidak baca Quran selama ini. Kita diberikan mata oleh Allah, mata kena menteng, Pak. Kepelagak muka yang mata yang mati kalau lagi, Pak. Pubu jahat lagi. Makanya kalau tidak bisa kita ambil manfaat dengan mata ini, berarti bukan rezeki kita mata ini, Pak. Bukan rezeki kita. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wal ibadah tahtaju ila faraghil qalbi. Ibadah itu membutuhkan kepada kosong hati, Pak. Ya, kosong hati dari apa? Baik ingat ke rezeki tingginya, baik ingat kena nilai, Pak. Jangan teringat dulu ke situ. Kita beribadah kepada yang memberikan rezeki kepada kita. Yang jauh rezeki itu Allah. Kita sedang berinteraksi dengan Allah. Nyu sedang berinteraksi dengan Allah, hati dipikir rezeki. Ya. Ini apa namanya? HP heboh HP atau dua boh HP. Lah kena taboh kantong, Pak. Ya. Ketika sembahyang megok-gok taboh megok-gok. Sama peng tamong ini. Ya pikir rezeki Pak peng tamong. Peng tamong 30 juta. Allahu akbar. Belum kolka taboh. Sami Allahu liman hamidah di film bloci. Allahu akbar. Sofa mungkin sofa yang panjang tidak sembahyang, Pak. Krim taboh tu, Pak. Oh mak peng tebit. Hana jadi belum kolka. Hana jadi belah je. Jadi artinya apa? Kekhusyuan dalam beribadah itu. Maka kita itu harus tafrihul qalbi, mengosongkan jiwa, Pak, ketika salat. Sebentar saja kita kosongkan, Pak. Baik tapi ke dunia tiat mentang. 5 menit saja kita beribadah. Masa urusan kantor kita bisa konsentrasi? Masa urusan salat tak bisa konsentrasi? Oh na iblis cukup kita ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati minasyaitonir rajim tepepe iblis, Pak. Baik petala iblis. Jiwa kita sendiri yang condong untuk berbuat maksiat. Jiwa kita sendiri yang condong untuk tidak mau khusyuk dalam beribadah. Jangan salahkan orang lain, Pak. Kita sendiri, Pak. Kita belum siap lagi untuk beribadah. Dan kita tidak mengetahui hakikat ibadah itu bagaimana. Makanya kita susah. Kita tidak bisa menghilangkan apa namanya yang ada di dalam hati, Pak. Ban blow motornya betul hati motor, Pak. Allahu akbar. Ni tulang motor lo kai culi kau. Motor lo kai culi kau. Allahu akbar. Kabeh lun. Helum luar 1 juta kabeh. Akhirnya dia batalkan salatnya dia kalian. Motor go lego, Pak. Dia merob apa namanya? Kekhusyukan salat dia tidak ada lagi gara-gara mobil dia, Pak. Gara-gara harta dia tadi. Maka baik petala-tala iblis, Pak. Jangan salahkan iblis dan syaitan. Kita sudah cukup ketika masuk ke masjid kita baca doa. Sudah cukup ketika kita takbir a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu akbar. Hana ya pedole li syaitan, Pak. Kecuali kita doa tidak kita baca, doa ini pun tidak kita baca. Jadi yuaswi sufi sudurin nasnya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah.
Wal ibadatu tahtaju ila faraghil qalbi wal badan liyahsula haqqahu. Supaya kita itu bisa merasakan bagaimana nikmatnya salat, nikmatnya ibadah, maka konsentrasilah pada salat itu. Sebagaimana kita sanggup konsentrasi pada pekerjaan kantor. Pimpinan kita mengatakan ini besok harus selesai. Tengok harus selesai Pak laporan. Maka malamnya dia konsentrasi Pak, pintu kunci Pak, HP pelan. Ketika anak mengatakan ya, jangan dulu, besok saja. Ayah mau konsentrasi sama laporan ini. Ya nembaknya. Makanya dalam kepala dia laporan, dalam hati dia laporan nembak. Nyonya hanalu itu nak lebih pimpinan. Maka dengan konsentrasi dia 24 jam bisa diselesaikan laporan ini. Ini kita salat baru 5 menit salat. Allahu Akbar. Yang ni kaget tak ni Allahu Akbar. Yang tinggal rumah tinggal. Oh mangkut lonceruh hongkot 20 napui kambing ke kai melangu lah laminyu kai melangu-langu laminyu. Allahu Akbar kapala ka bertuh sami Allah ka duduk rumah lu. Bagaimana mau dia khusyuk Pak? Ketika assalamualaikum dia balik ke sana. Oh hana lu kalau dia pelan lagi kompor nya Pak. Jadi artinya apa? Kita sendiri yang membuat kita tidak khusyuk dan konsentrasi. Makanya khusyuk itu dimaknai apa? Konsentrasi. Ya, Pak. Dari kita takbir itu konsentrasi. Pak. Enggak lama-lama, 5 menit saja konsentrasi. Masa enggak sanggup 5 menit? Pak? Kita dalam ketika baca WA kita bisa konsentrasi. Pak. 1 jam pun konsentrasi. Pak. Kita tahu berita apa yang sudah masuk, nanti kita tahu semuanya. Masa itu bisa kita tahu? Pak? Masa salat saja enggak bisa? Ya, Pak. Urusan ibadah kok enggak bisa? Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wal farahu la yakunu illa lil mutawakkilin. Mengosongkan hati itu tidak akan terjadi kecuali orang yang bertawakal kepada Allah. Ya, Pak, bertawakal. Makanya sahabat tadi Rasulullah menyuruh ikatlah ontamu, bertawakallah kepada Allah. Maka ketika kita tawakal bepakolela hati. Kalau kita masukkan ke dalam hati berarti kita tidak tawakal. Maka ketika salat Allahu Akbar dibayang-bayang onta saya Anda pikir ontanya kalau tawakal lo nya ibadahnya kepada Allah. Saya ingin ibadah kepada Allah. Itu sudah saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tawakal namanya. Kita sudah berusaha 1 jam 2 jam untuk mencari rezeki. Saya tawakal pada Engkau ya Allah, penejo rezeki atau hana nejo rezeki. Yang jelas Engkau sudah berjanji famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Ketika kami berusaha akan Engkau berikan rezeki ya Allah. Kami sudah lakukan ya Allah. Makanya ibadah itu mencari rezeki tadi tidak mengganggu ibadahnya. Itu khusus bagi orang yang bertawakal. Kalau tidak tawakal tidak. Kalau geikat unta geikatnya kendaraannya sudah igembok. Bahan ke igembok ya nampak ya. Bahan liket igembok ya Pak. Kendaraan igembok ondo Pak. Bak tiang masjid igembok ya Pak, igembok. Tapi ketika salat rumahnya kibanya koh rente ni kiban. Ipoi ada becak kiban kai pikir lain-lain Pak. Kita kalau sudah tawakal serahkan semua kepada Allah. Saya sudah berusaha ya Allah, leboh lo gembok ya Allah, hebat. Leboh lo gembok. Terserah nanti bagaimana nanti terjadi, saya sudah tawakal. Sekarang saya mau beribadah ya Allah. Ya. Makanya mengosongkan jiwa itu, hati itu supaya khusyuk tidak akan terjadi kecuali orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu man huwa dha'iful qalbi, seorang yang hatinya lemah, tawakal tidak, apa-apa tidak ya Pak. La yakadu yatma'innu qalbuhu illa bi syai'in ma'lum. Maka hatinya tidak pernah tenang. Ya, Pak. Maka cara kita menandai orang yang tidak tawakal, hatinya enggak pernah tenang, Pak. Dia takut sekali, Pak. Takut selalu. Ketika dia sudah berusaha, mendemer rezeki, dia takut selalu, Pak. Ini maknanya dalam istilah dhaiful qalbi. Artinya dia itu hatinya lemah. Kenapa lemah? Dia tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dapat enggak ya? Dapat enggak ya? Seperti seorang memancing, Pak. Mendemai pahan ya Pak. Walaupun dia dari pagi sampai sore cuma dapat 1 ikan saja. 1 ikan saja dia dapat. Dia sudah bertawakal, sebagian bertawakal mendemai penting kemawi Pak. Sore nanti enggak dapat juga, besok dia pergi lagi Pak. Besok dia pergi lagi. Ya Pak. Karena dia yakin setiap dia lakukan sesuatu hal itu pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada kesempatan pertama tidak diberikan oleh Allah. Makanya orang yang bertawakal hana mu pepek bayan Pak, hana bengek-bengek. Capek saya dari pagi sampai sore cari ikan, tak dapat ikan. Orang tawakal tak seperti itu. Dia menyerahkan kepada Allah. Apapun keputusan Allah ada yang terbaik bagi dia. Seperti sakit. Makanya seorang yang sudah mengetahui makna sakit itu, hakikat sakit itu,
Ketika dia diberikan sakit, dia akan tersenyum, Pak. Kenapa tersenyum? Yang memberikan sakit kepada saya adalah Allah. Maknanya apa? Allah sedang memantau saya. Allah sedang melihat saya. Allah sedang menguji saya. Kenapa menguji saya? Makin banyak diuji, sabda Rasulullah, Allah kalau mencintai seseorang, maka si fulan itu diuji. Maka dia tersenyum, Allah sedang dekat dengan saya. Jangan galak ya, Pak. Galak. Tapi sebagai orang anak galak ya, Pak. Enggak suka. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wa amma al-khalqu dha'if fahuwa abadan yakunu baina tawakkulin wa taraddudin wa tafuturin wa tahayyurin. Kalau orang yang hatinya lemah, apakah tidak ada tawakal? Ada tawakal dia, cuma sedikit tawakalnya, Pak. Tawakalnya sedikit, mungkin cuma di mulut saja. Makanya dia itu baina tawakal wa taraddud. Di antara tawakal dan ragu-ragu, Pak. Icok ligom de kami harta lon hek lumitanya 5 ton lumita peng lomlo kendaraan icu ligok ke, Pak. Dia tawakal ada sedikit, ragu-ragu ada sedikit ya, Pak. Wa taraddudin wa futurin wa tahayyurin. Kemudian dia juga apa? Ya tahayyur itu sama juga ragu-ragu juga. Jadi artinya apa? Ada tawakal, ada ragu-ragu. Ya ini, Pak. Ini ada ragu. Ini dianggap al-qalbu dhaif. Hatinya masih lemah. Kalau tawakal itu Allah mengatakan tawakallah kamu 100% tawakal, jangan ragu-ragu. Maka diumpamakan di dalam Al-Qur'an. Kalau seseorang itu, ini hadis Rasulullah. Kalau seseorang itu kata Rasulullah, bertawakal kepada Allah haqqa tawakulin. Betul-betul dia bertawakal. Seperti seekor burung kata Rasulullah yang dia pergi dari sarangnya dalam keadaan lapar dan ketika pulang sudah kenyang. Entah di mana dapat makanannya, wallahu alam bisawab. Dari mana kita tahu burung itu lapar? Dari suaranya, Pak. Itu. Nanti ketika dia sudah kenyang, dia diam saja, Pak. Ya, dia diam saja. Atau dia keluarkan suaranya untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka jika katanya beta fikir putih mau gabuk dah lagu Pak. Methu kena. Kita tidak tahu dia sedang berterima kasih kepada Allah. Kita tidak tahu dia sedang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi kita nyaw? Demenak gede. Ya, Pak. Karu gede. Syekh gede ni, Pak. Karu sama ya, Pak. Jadi artinya apa? Tepi apa ni? Tice mana apa? Tepi sesuatu itu dia bertasbih kepada Allah. Keluar sesuatu dia memuji Allah. Keluar sesuatu dia meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan contohlah binatang contoh apa? Contohlah burung itu. Ya, bahan protes. Cuma manusia saya sudah diberikan akal, protes, Pak. Nithat lego. Kagejur rezeki nit lo ngebengah, Pak. Padahal perut dia cuma segini kata Rasulullah. Perut dia itu kecil, dia maunya apa sebenarnya kata Rasulullah? Diberikan nikmat ini, nikmat itu, masih protes lagi. Nit lego, mentang nit, Pak. Nit. Makanya seseorang itu kata Rasulullah, dia itu karena syahwatnya semua dia ingin. Mandu moho nih, Pak. Padahal perutnya itu kecil kata Rasulullah. Yang dimasukkan dalam perutnya itu tidak banyak, cuma sedikit. Mau kaya, mau miskin perutnya sama. Mau kafir, mau munafik, mau Yahudi perutnya sama mendung perutnya, Pak. Hana ada perut Yahudi agak raya becut. Perut orang kafir ubu becut. Perut orang kaya raya becut. Perut presiden beraya lah. Mana, Pak? Sama mendung. Ya, sama mendung. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Ya, ini ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW artinya dalam hadis Rasul itu kita jangan menyikapi meremehkan Allah. Biasa. Seperti Muaz bin Jabal meremehkan, ada sebuah perkataan Rasulullah. Muaz mengatakan, "Ya Rasulullah, ausini. Berikan nasihat kepadaku." Apa kata Rasulullah? Jaga lidahmu. Artinya apa? Baik lihat begahaba kalau tidak tahu. Ya, nampak. Jaga lidahmu, kalau tidak tahu jangan ngomong. Kemudian jaga lidahmu jangan riba orang lain. Jaga lidahmu jangan temenak kau. Hal ini dianggap remeh oleh Muaz bin Jabal. Apa kata Muaz? Saya bukan minta itu ya Rasulullah. Yang lain ada. Sehingga Rasulullah marah. Takalat ka ummuk ya Muaz. Celaka kamu Muaz. Ya, nampak. Celaka kamu. Kamu tahu enggak Muaz? Kebanyakan orang-orang itu masuk ke dalam neraka min hasaidi alsinatihim, dari lidahnya. Maka jangan kamu anggap remeh. Ya, nah, ini begitu juga. Kita jangan pernah menganggap remeh hadis Rasulullah. Rasulullah wa ma yantiqu anil hawa. Itu ngomongan itu bukan hawa nafsunya, tidak. Yang kita juga hawa nafsu.
Itepi yang dari bapa lo nurung paling malim, paling malim ile ba. Lo nurung paling kaya, lo nurung paling dermawan mengapa itepi dari apa adanya. Maka kalau Rasulullah itu amma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Apa sabda Rasulullah? Man sarrahu ayakuna aqwan nas. Kalau seseorang itu dia menginginkan diberikan karunia oleh Allah untuk menjadi orang yang kuat batin, kuat fisik, kuat kecerdasan otaknya. Ya nih, Pak. Mau enggak kata Rasulullah? Kalau mau kata Rasulullah, falyatawakkal 'ala Allah. Bertawakallah kepada Allah. Maka kita kan sudah terbalik sekarang, Pak. Ini kalau kita udahlah tawakal saja, bekerja tawakal hanam demi tepun deh, ya Pak. Nyudah tawakal hanam demi tepun. Kenapa demikian? Karena kita belum beriman, belum yakin lagi dengan tawakal, Pak. Kita belum coba lagi, Pak. Kita belum coba. Seperti orang memberikan makanan gratis, ya nih, Pak. Ada di mana di Jawa Barat itu ya. Ada sepasang suami istri, dia membuat makanan gratis, Pak. Kira-kira habis dalam satu hari itu, habisnya sampai 300 atau 400 ribu. Jadi dia beli makanan, dia beli ini, akhirnya dia bungkus-bungkus makanan gratis, dia bagi-bagi. Ada seorang reporter mengatakan, wartawan itu, kalian apa enggak rugi? Sudah mengeluarkan duit secara logika kan rugi itu. Mengeluarkan duit setiap hari 300 ribu, 400 ribu. Suami istri ini pekerjaan dia jualan baju, Pak. Ya, jualan baju, muka-muka bajai. Nah, laba apa bajai 1.000, 2.000, 5.000 namanya. Apa kata dia? Kami rugi dari satu hal, untung di hal yang lain, katanya, Pak. Selama kami rugi 300, betul rugi 300 400, tapi untung kami di pakaian itu banyak sekali untung kami. Ya, Pak, untung kami banyak sekali. Kami rugi dalam hal ini, tapi kami untung dalam hal itu. Binaji tawakal, Pak. Ketika kita bertawakal, rugi kita tawakal begini, ya. Memang kita rugi dalam satu hal, tetapi untung dalam hal yang lain, Pak. Untung dalam hal yang lain. Jadi maka jangan kita berpikir, oh ini saya tawakal rugi, saya tawakal. Rugi dalam hal ini, tapi untung dalam hal yang lain. Kita bertawakal mengikat onta tadi, Pak. Kemudian dicuri oleh orang lain. Lalu tawakal ya Allah pada engkau. Akan diberikan oleh Allah nikmat yang lain lagi lebih dahsyat dari onta itu, Pak. Memang secara logika kita hana mungkin, seperti tadi hana mungkin. Maka sepasang suami istri mengatakan, kami selama ini senang sekali. Walaupun hilang duit 300 ribu, tapi datang lebih daripada itu. Kami selama ini sudah makmur hidup kami gara-gara memberikan ini. Orang lain kan nggak paham, Pak. Ini kan nggak masuk akal. Bagaimana mau ini kalau duit sudah keluar, duit sudah keluar. Ya ini satu kata Rasulullah. Sekarang yang kedua. Waman sarahu ayakuna akraman mana dia tuh? Barang siapa yang mau menjadi orang paling mulia. Ya, kebanyakan kan orang paling mulia ingin, Pak. Bukan maha jabatan supaya terhormat. Bukan itu yang terhormat, Pak. Icaci maki liga padanya, Pak. Mau enggak kamu terhormat kata Rasulullah? Mau enggak kamu dihormati oleh para malaikat, dihormati oleh manusia, dihormati oleh Allah dan penduduk langit dan bumi? Mau enggak? Rasulullah mengatakan falyattaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Maka orang bertakwa kepada Allah akan dihormati oleh manusia, dihormati oleh binatang-binatang. Ibu doa binatang kenyan, Pak. Ibu doa tumbuh-tumbuhan, Pak. Ibu doa para malaikat, Pak. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai plus juga kepada si fulan. Ini bertakwalah kepada Allah. Sudah dua. Sekarang yang ketiga. Waman sarahu ayakuna aghnan nas. Barang siapa yang ingin jadi orang paling kaya di dunia. Ya, paling kaya di dunia. Karena ada begini. Ada orang paling kaya di dunia tapi dia masih miskin ya, Pak. Kenapa masih miskin? Karena dia itu masih butuh lagi, saya masih kurang, butuh lagi. Padahal hartanya sudah banyak. Maka ini kan penyakit. Seperti Rasulullah katakan. Rasulullah mengatakan barang siapa di kepalanya itu dunia saja, maka dia itu diberikan penyakit oleh Allah, salah satunya al-faqru, masih miskin ya, Pak. Fakir itu apa? Masih butuh kepada yang lain. Mobil sudah ada 10 tapi butuh lagi dia. Saya masih kurang nih, mentang kurang ya, Pak. Mentang melong sebelah, mentang kurang benar 12. Beliau sudah ada helikopter, mentang kurang bahkan jet pribadi hanalo. Ada jet pribadi 2, mentang kurang benar 5 mbok ya, Pak. Rumah karena sebelum mentang kurang. Artinya apa? Dia fakir masih, Pak. Sama seperti seorang anak yatim piatu. Yatim piatu nak punya ayah, nak punya ibu. Ya, nampak? Nak punya ayah, nak punya ibu. Ini kan parah, pendidikan dia nak ada apa-apa nak ada, maka kita harus menjaga dia. Tapi ada yang yatim piatu, ayah masih ada, ibu masih ada, tapi sudah yatim piatu dia. Kenapa? Nak pernah ketemu dia sama ayahnya. Nak pernah ketemu dengan ibunya.
nak pernah diberikan pendidikan oleh ayah dan ibunya. Yah sibuk kedro, mak sibuk kedro, anak sibuk kedro, anak sibuk kedro. Kita tak sempat melihat anak, tak sempat berinteraksi dengan anak. Istri begitu juga. Maka anak ini lebih yatim piatu lagi dibandingkan anak yang hilang tadi, hilang ibu dan ayahnya tadi. Ini lebih dahsyat loh, Ayahnya ada tapi tak pernah melihat ayahnya. Ibunya ada tapi tak pernah ketemu dengan ibunya. Ya, dia sibuk dengan dunia itu, sibuk dengan cupunya itu. Nggak tahu dia anak itu adalah rezeki yang dimiliki, yang bisa diambil manfaat dari anak itu. Dia terpikir apa? Cari duit yang banyak, cari duit yang banyak. Nggak tahu dia itu rezeki apa namanya, yang dimiliki bukan manfaat, Pak. Padahal anak itu yang dimiliki cuma mencari manfaat saja dari anak itu. Cuma dia lupa rezeki ada di rumahnya, padahal Pak, ada di rumah dia. Makanya Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mau menjadi orang paling kaya di dunia, falyakun fi yadillah awthaq minhu bima fi yadihi. Ya, nih, kalau ingin jadi orang paling kaya, maka yakinlah, jangan yakin dulu sama tanganmu. Yakinlah apa yang dijanjikan oleh Allah. Maka orang itu akan jadi orang paling kaya. Kalau dia yakin pada diri dia sendiri, maka dia akan stres. Bagaimana yakin pada diri sendiri? Saya yakin betul masih bisa hidup lagi nanti, harta banyak, Pak, semua banyak, semua ada. Bahkan dia ngomong kepada anaknya, nak tenang saja nak, mau sekolah di mana? Harta ayah 7 keturunan masih ada anak. Ya, Pak. Dia yakin sama diri sendiri. Saya sanggup bekerja karena kesehatan saya seperti ini. Dia tidak teringat kepada Allah, Pak. Orang seperti ini kalau tidak berhasil apa yang dicita-citakannya, maka dia akan depresi, gila, dan bahkan bunuh diri, Pak. Bunuh diri dia, Pak. Kenapa? Dia sudah yakin betul, harta saya 7 keturunan masih ada. Rupanya iculi kau, ipengerli kau, hilang harta semuanya, Pak. Maka dia stres dan depresi, Pak. Bagaimana menjadi orang paling kaya di dunia? Kalau seperti itu, ya, Pak, stres. Sebagaimana Michael Jackson stres, Pak. Dia stres. Artinya dia minum terus obat penenang, akhirnya meninggal dunia. Kepuai, Pak, untuk apa? Ya. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah, yakinlah apa yang ada sama Allah. Kita bekerja, saya yakin Allah. Ketika engkau berikan sedikit, saya yakin yang sedikit ini berkah. Saya yakin yang sedikit ini bisa membawa keberkahan bagi saya dan keluarga saya. Maka orang seperti itu dia akan kaya di dunia. Bukan kaya, Pak. Dia akan selalu tersenyum, Pak. Rezeki sedikit, alhamdulillah ya Allah, dia nikmati sama anak-anaknya. Ini seperti kita ungkapkan beberapa pertemuan yang lalu. Kita punya nasi 1 bungkus, anak 30 dolar, Pak. Duk dalam becak lempaknya. Mutak-tak, nabu tambah bungkus baju rame-rame, Pak, berkah, Pak, berkah. Ada apa? Tertidur, tersenyum mereka, Pak. Orang paling kaya di dunia, Pak. Bisa melihat langit, bisa melihat bintang. Hana kabu-kabu, hana tepu-tepu, Pak. Ya, Pak. Ayahnya juga begitu, dia bawa anak-anaknya, Pak. Senang jiwa, Pak. Nyoka menjadi raja, tidak bisa berbuat apa-apa, jak kedih kai kontrol, lah bisa buat apa-apa, Pak. Untuk apa, ya, Pak? Sibuk selalu. Ini ada nasi kotak nak dapat pun. Harga nasi kotak 100.000 nih, juk kana pun. Nyono nasi kotak ni harga 100.000. Ibu ka ada nyan penaji manok ataupun ke imedawa ada. Lon mehnya lu kai medawa apa? Bu mesti perlu inan bu. Jadi untuk apa, Pak? Untuk apa? Kaya harta tapi ininya tidak kaya, Pak. Untuk apa? Ya. Maka Rasulullah mengatakan kalau ingin jadi orang paling kaya di dunia, yakinlah apa yang ada sama Allah dibandingkan dibandingkan apa yang ada pada dirimu sendiri. Kita belum tentu sehat ini kita bisa berbuat apa-apa. Maka kita tawakal kepada Allah. Kita yakin sama Allah. Ya. Saya rasa cukup sekian. Sudah jam 6:30. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita lanjutkan masih ini juga, masih masalah rezeki yang membuat manusia itu susah beribadah gara-gara rezeki ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.